Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi. Kita akan mengkaji surat Yasin. Mungkin para sahabat Quran silahkan dibuka surat Yasin-nya, surat ke-36 di dalam Al-Quran. Insya Allah hari ini kita akan belajar di bagian kedua, pengelompokan yang kedua di dalam surat Yasin ini. Kita akan belajar dari ayat 13 sampai ayat ke-19. Oke, silakan para sahabat Quran sekalian untuk dibuka surat Yasin, surat ke-36. Kita akan belajar startnya adalah dari ayat ke-13. Oke, sebelumnya kita sudah belajar di surat Yasin ini dari ayat 1 sampai ayat 12. Mungkin kita sebagai recap saja, bahwa di dalam surat Yasin ini, di bagian awal, Allah menceritakan tentang apa? Allah menceritakan tentang Quran yang penuh hikmah, Quran yang penuh wisdom, Quran yang penuh kebijaksanaan. Kemudian habis itu Allah menceritakan tentang sesungguhnya Rasulullah adalah utusan. Kemudian bagian berikutnya adalah Allah lah yang mengutus Rasulnya dan Allah juga yang menurunkan Al-Quran. Kemudian tugas Rasul adalah litunziro, memberi peringatan. Kemudian laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Setelah dilakukan dakwah, diberikan peringatan, setelah clear penjelasan-penjelasan dari Rasulullah, namun setelah mereka mengetahui kebenaran, tapi malah mereka tidak beriman. Sehingga habis itu Allah memberikan sebuah ilustrasi seakan-akan mereka dipenjara. Lehernya dibelenggu, kemudian tangannya sampai ke dagu, dan mereka tertengada, kemudian ditutup di depannya dengan dinding, di belakang mereka dinding, kemudian ditutup dari atasnya. Nah, itu merupakan simbol. Simbol apa? Bahwa dinding depan itu adalah simbol tentang ciptaan Allah. Karena mereka sudah berkali-kali diberikan kebenaran, diberikan dakwah, namun mereka tidak mempercayai dakwah itu. Padahal sudah jelas-jelas sekali hati mereka, pikiran mereka mengetahui kebenaran itu. Sehingga Allah kunci itu, sehingga mereka sudah tidak mampu lagi melihat kebesaran Allah melalui ciptaannya. Kemudian dinding belakang itu adalah simbol. Simbol apa? Dinding belakang itu adalah simbol tentang histori masa lalu. Kemudian dari atas itu apa? Atas itu adalah kaitannya dengan firman, kaitannya dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada manusia. Nah, kalau kita kan terimanya adalah Al-Quran yang kita pegang saat ini. Itu adalah summary dari bagian ke-1. Jadi kalau kita sederhanakan di bagian pertama itu adalah tentang Quran yang penuh hikmah, kemudian Rasulullah yang struggling ketika memberikan peringatan, namun sebagian besar menolak peringatan itu, namun ada sebagian kecil yang mau menerima kebenaran itu. Dan yang menarik adalah Rasulullah tidak diberitahukan siapa orang-orang yang mau menerima kebenaran ini. Jadi itu adalah rahasianya Allah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua di surat Yasin. Kalau sebelumnya Allah bercerita tentang dinding depan, dinding belakang. Nah, hari ini gitu loh, di ayat ke-13 kita akan belajar tentang dinding belakang. Allah menceritakan tentang histori masa lalu. Nah, ini yang Allah ceritakan mulai dari ayat ke-13. Kita langsung masuk kepada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan buatlah bagi mereka lahum. Lahum ini ditujukan kepada siapa? Ya bagi mereka yang menolak kebenaran, padahal kebenaran itu sudah nyata di hadapan mereka dan mereka sendiri sebenarnya sudah mengakui kebenaran itu. Mathalan ashabal qaryah, perumpamaan atau contoh penduduk sebuah negeri. Nah, sekarang di sini tidak disebutkan negerinya negeri apa. Nah, seringkali kita tertarik kepada informasi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang boleh saja kita mencari informasi, namun yang menjadi catatan yang penting adalah kita harus fokus kepada apa? Harus fokus kepada apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Namun seringkali apa?
Seringkali kita fokus kepada sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kita pengen tahu, ini negerinya di mana, letaknya di mana, pada tahun berapa. Kira-kira kalau menurut Allah itu penting gitu loh, Allah akan ceritakan nggak kepada kita di dalam Al-Quran ini? Pastinya Allah akan ceritakan. Namun di sini Allah tidak menceritakan. Artinya apa? Kita diminta oleh Allah fokus kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang menjadi sebuah tragedi adalah seringkali kita fokus kepada yang tidak ada di dalam Al-Quran dan kita spend waktu lebih banyak terhadap hal-hal tersebut. Kadang kita memperdebatkan, kita mendiskusikan panjang lebar, namun kita tidak mengambil hikmah, kita tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi kita fokus saja, Allah hanya menceritakan penduduk sebuah negeri. Udah, cukup sampai di situ. Idz ja'ahal mursalun. Dan ketika datang padanya utusan-utusan. Kita teringat nggak di bagian pertama tentang utusan-utusan? Kalau kita buka ya, di bagian pertama, innaka laminal mursalin, kemudian di bagian ini, mursalun. Artinya, Rasulullah yang mengalami struggling, Rasulullah yang mengalami kesulitan ketika melakukan dakwah, Allah menceritakan di sebuah negeri ketika datang utusan-utusan. Jadi Rasulullah itu bukan yang pertama, sebelumnya sudah ada. Dan kisah ini adalah kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi Rasulullah. Oke, kita lanjutkan. Idz arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan. Jadi penduduk sebuah negeri ini ketika diutus kepada mereka dua orang utusan, mereka fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Nah, sekarang kalau kita lihat, terjadi pada Rasulullah nggak? Rasulullah didustakan oleh kaumnya sendiri. Sebelumnya terjadi. Jadi ketika Rasulullah dibacakan ayat ini, turun surat Yasin ini merupakan sebuah hiburan buat Rasulullah. Seakan-akan gini, tenang saja gitu loh. Sebelumnya sudah ada Nabi dan Rasul dan mengalami hal yang sama, ditolak oleh kaumnya. Bahkan ini ada dua utusan, dan dua utusan ini juga ditolak. Fa'azzazna bitsalitsin. Kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Jadi ada tiga utusan. Di sini ada kata penting, yaitu fa'azzazna, maka kami kuatkan. Jadi ada dua utusan, kemudian dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Artinya apa? Bahwa utusan-utusan ini saling menguatkan, jadi bukan saling berkompetisi. Jadi dakwah itu bukan tujuannya untuk berkompetisi, tapi saling menguatkan. Nah sekarang kita cek pada kehidupan kita sekarang gitu loh. Ada beberapa yang saling berkompetisi ya. Satu kelompok merasa dirinya benar, kemudian menyalahkan kelompok yang lain. Wah dakwah itu nggak benar, kelompok itu nggak benar, hanya kelompok kita aja yang benar. Wah itu kelompok itu nggak benar. Dan seperti itu. Masa mereka mengutip seperti ini? Kok dimaknain seperti ini? Nah kalau seperti itu kira-kira saling menguatkan atau saling menjatuhkan? Kira-kira seperti apa para sahabat Quran? Kita bisa menilai ya gitu loh. Kalau kita melihat dari surat Yasin ini, fa'azzazna, yaitu kami kuatkan. Jadi Allah menurunkan utusan yang ketiga ini untuk menguatkan. Sama pada kehidupan kita sekarang gitu loh. Bahwa ketika kita melakukan dakwah, sifatnya bukan berkompetisi, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita harus kembali lagi kepada ajaran pokok, yaitu Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini sesungguhnya penuh inspirasi untuk kita. Oke, berikutnya. Faqalu, maka mereka berkata, Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutus kepada kalian. Jadi utusan-utusan itu mengatakan kami diutus kepada kalian gitu loh. Sama dengan bagian pertama ya. Di bagian pertama Rasulullah diutus oleh Allah kepada kaumnya. Kemudian apa yang akan dikatakan oleh penduduk sebuah negeri ini? Mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Enggak. Tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami.
Jadi beda antara ma dan la itu sama-sama tidak, tapi penggunaannya berbeda. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita melihat di sebuah kamar, kemudian kita bertanya gitu loh, apakah di dalam ada orang? Nah itu kan bertanya ya. Kemudian dijawab, tidak, di dalam tidak ada orang. Jadi pertanyaan kita kan, kita tidak punya pendapat apapun. Cuman kita nanya aja, di dalam ada orang nggak? Gitu loh. Dijawab, tidak. Maka menggunakan la. Tapi kalau kita pertanyaannya seperti ini, di dalam pasti ada orang. Kemudian di dalam kamar itu nggak ada orang. Kemudian dijawab, ma, nggak ada. Kamu salah, di dalam nggak ada kamar, nggak ada orang. Jadi menggunakan ma. Artinya ma itu digunakan untuk mengkoreksi sebuah pendapat yang salah gitulah. Maka di sini mereka mengkoreksi, enggak. Tidaklah kalian kecuali manusia seperti kami. Kalian nggak ada bedanya dengan kami gitu loh. Jadi mereka berkata kepada utusan-utusan itu. Jadi mereka beranggapan bahwa yang namanya utusan, mau nabi maupun rasul, itu harus memiliki sesuatu yang supranatural gitu loh. Mereka nggak percaya gitu loh. Kemudian mereka mengatakan, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Enggak. Ar-Rahman tidak menurunkan apapun. Itu kata mereka. In antum illa takdzibun. Kalian itu hanya pendusta belaka. Itu yang dikatakan oleh penduduk sebuah negeri itu. Ini terjadi pada Rasulullah enggak? Rasulullah dikatakan apa? Pembohong, Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dikatakan penyair, tukang sihir, dan segala macamnya. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Rasulullah. Dan Allah memberikan sampel kepada Rasulnya di bagian surat Yasin ini, ketika bagian pertama Rasulullah mengalami sebuah kesulitan ketika melakukan dakwah, di sini Allah memberikan sebuah contoh, sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Kemudian utusan-utusan itu mengatakan apa? Dan ini menjadi inspirasi buat Rasulullah dan termasuk pada kita. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami terhadap kalian benar-benar orang yang diutus. Kita lihat pada bagian pertama gitu loh. Ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Engkau berada di jalan yang lurus, tanzil, diturunkan dari yang Maha Pengasih, yang memiliki power, yang memiliki kekuasaan, dan yang Maha Pengasih. Oke, jadi itu adalah koneksi dengan bagian pertama. Kemudian utusan-utusan itu mengatakan apa? Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidaklah atas kami kecuali balaghul mubin. Nah, ini ada kata yang penting. Ada kata balaghu. Asal katanya dari balagho. Artinya apa? Artinya adalah menjelaskan dengan sederhana dan langsung membuat orang lain faham. Jadi bahasa sederhananya penjelasan yang simple, yang mudah difahami oleh orang lain. Ini adalah tugas dari utusan-utusan itu. Kemudian ada kata mubin. Mubin itu apa? Mubin itu adalah, kalau di sini kita lihat terjemahannya adalah nyata. Mubin itu maknanya adalah memisahkan. Memisahkan apa? Mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tugas utusan-utusan itu adalah menyampaikan secara sederhana, simple, dan mudah dimengerti, dan masuk kepada hati setiap orang. Dan menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Jadi sesungguhnya dakwah itu harus menyampaikan dengan cara sederhana, bukan yang complicated gitu loh, bukan yang kompleks gitu loh. Dakwah itu harus disampaikan sederhana sehingga orang mudah memahaminya. Nah, tugas utama Rasulullah itu apa? Tugas Rasulullah itu yang paling utama gitu loh, adalah mendakwahkan hanya menyembah satu Tuhan saja, tidak menyembah kepada yang lain. Nah, ini misi utamanya gitu loh. Bisa saja gitu loh, ketika Rasulullah, ketika utusan-utusan itu berdakwah, kan bisa aja memilih misalnya berbuat baik kepada kedua orang tua, berkata jujur, berkata yang baik, berkasih sayang. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik. Tapi ketika melakukan dakwah, jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Dan ini
keyakinan ini berbeda dengan kaumnya, pasti ini akan membuat sebuah apa? Permasalahan. Akan ditolak oleh kaumnya. Jadi tugas utama Rasul adalah memisahkan mana yang benar, mana yang salah, kemudian menjelaskan dengan cara sederhana. Oke, berikutnya. Qalu inna tatayyarna bikum. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami kecelakaan terhadap kami karena kalian. Inna tatayyarna bikum, karena kalian. Jadi mereka mengatakan, kami celaka itu, kami berpecah belah itu karena kalian. Jadi, kalau kita ingat gitu loh, bagian awal, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Jadi setelah jelas perkataan utusan-utusan itu dan clear gitu loh, mereka memahami, kemudian ada beberapa orang gitu loh yang mengakui kebenaran itu, kemudian menyampaikan kepada kaumnya juga gitu loh, bahwa pendapat utusan-utusan itu benar, kita harus menyembah Tuhan yang satu saja, tidak menyembah kepada yang lain. Sehingga apa? Timbul perpecahan di dalam kaum itu. Jadi antara ayah dan anak, kemudian suami dan istri, anak dan ibu, anak dan ayah, anak dengan cucu dengan kakeknya. Ada perbedaan pendapat. Kemudian mereka menyalahkan siapa? Menyalahkan karena bikum, karena kalian. Terjadi nggak pada zaman Rasulullah? Rasulullah dituduh hal yang sama nggak? Karena engkau Muhammad yang menyebabkan kami tidak sepakat dan kami berbeda pendapat dengan anak-anak kami. Harusnya mereka menyembah Tuhan kami. Lata, Uzza. Gara-gara kamu nih. Jadi, tentang histori masa lalu ini, Allah ceritakan kembali kepada Rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu. Sungguh jika tidak kalian berhenti, jika kalian tidak berhenti, lanarjumannakum. Di sini ada kata la, kemudian ada na ya. Lanarjumannakum. Niscaya artinya apa? Aku benar-benar tidak ada keraguan. Pasti kami akan lempari kalian. Jadi diancam. Walayamassannakum. Dan sungguh kami akan menimpakan kepada kalian. Pasti itu. Jadi ini ancaman kepada utusan-utusan itu. Minna adzabun alim. Atas diri kami, siksaan yang pedih untuk kalian. Nah, yang menarik gini. Di bagian sebelumnya, satu ayat sebelumnya, utusan-utusan itu mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Utusan-utusan itu sudah menyampaikan secara clear, secara mudah diterima, dimengerti dengan pikiran, diterima dengan hati. Setelah perkataan itu jelas, kebenaran itu mereka sudah akui, namun mereka menolaknya. Setelah mereka menolak, mereka sudah tidak memiliki sebuah argumentasi lagi. Jadi mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat lagi. Kemudian apa yang mereka lakukan? Diancam secara fisik. Itu yang terjadi. Jadi ketika argumentasinya sudah tidak bisa dilawan, yang mereka lakukan adalah mengancam secara fisik. Nah sekarang gini, misalnya gini, kita umat Islam misalnya ketika diserang, kemudian kalau kita lihat di sosial media ya, seringkali ancamannya fisik atau dengan argumentasi. Sebagian kita dengan fisik, mengancamnya dengan fisik. Kalau tidak, kami akan bunuh. Kalau tidak, kami akan, dan seterusnya. Kalau seperti itu, gitu loh. Apa bedanya dengan ayat ini? Ini sebuah pelajaran buat kita, gitu loh. Bahwa argumentasi itu harus dilakukan. Jadi, Muslim itu harus cerdas. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah argumentasi yang kuat. Belajarnya dari mana? Ya belajarnya dari Al-Quran dan pendidikan yang kita buat ya. Jadi kita tidak melawannya secara fisik, tapi dengan argumentasi yang kuat. Jadi utusan-utusan itu mengatakan bahwa la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kemudian utusan-utusan itu mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, kecelakaan kalian itu ya karena kalian. A'in dzukirtum. Apakah ketika diberi peringatan kami yang menyebabkan kamu menderita, kamu yang celaka? Enggak.
qalu ta'irukum ma'akum. Ma'akum itu bersama kalian. Yang menyebabkan kalian celaka itu karena kalian sendiri. Kalian sudah tahu tentang kebenaran, namun kamu masih menolak kebenaran itu. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah terletak pada diri mereka sendiri gitu loh. Kita ingat di bagian awal gitu loh. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Setelah jelas kebenaran di hadapan mereka, malah mereka nggak beriman gitu loh. Jadi kecelakaan itu karena apa? Ya karena mereka sendiri. Jadi ini adalah sebuah hiburan kepada Rasulullah gitu loh. Sebuah pelipur lara kepada Rasulullah. Rasulullah kan pengennya adalah semua orang-orang Quraisy itu beriman gitu loh. Rasulullah sangat berusaha dan menginginkan itu. Dan ketika mereka menolak kebenaran, Rasulullah bersedih. Karena ini kan kaumnya. Sehingga Rasulullah sangat concern sekali terhadap apa? Terhadap kaumnya. Maka di sini qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat berarti, dan kalau kita lihat strukturnya, ingat di bagian awal bahwa Rasulullah mengalami sebuah kesulitan ketika melakukan dakwah, ditolak oleh kaumnya, hanya aktsarim, kebanyakan mereka menolak, hanya sebagian kecil saja yang mau menerima kebenaran. Kemudian karena mereka melakukan sebuah kesalahan ini, maka ditutup dinding depan, dinding belakang, dan ditutup dari atasnya. Mereka sudah tidak bisa lagi menerima kebenaran. Oke, kemudian habis itu di bagian yang kita pelajari, di bagian kedua di dalam surat Yasin ini, Allah menceritakan tentang apa? Tentang dinding belakang, yaitu sejarah masa lalu. Makanya kalau kita lihat gitu loh, kadang-kadang seseorang ketika melihat sejarah masa lalu, sejarah orang-orang sebelumnya, oh iya ya, orang sebelumnya melakukan kesalahan, masa saya ingin melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan. Ternyata efeknya buruk, efeknya negatif, sehingga harusnya saya tidak melakukan kesalahan itu. Jadi sejarah masa lalu orang lain. Atau bisa juga kesalahan diri dia. Ketika dia ngobrol dengan temannya mengatakan, masa sih hidup kamu gitu-gitu saja, dari dulu kamu kelakuannya seperti itu. Dan nasihat ini, nasihat yang clear, supaya apa? Supaya sahabat ini berubah, supaya temannya ini berubah. Kemudian dia mengecek masa lalunya dia, oh iya ya, ternyata kehidupan saya dulu nggak baik. Nah, saya ingin berubah. Jadi, itulah dinding belakang, history. History itu bisa dua, history masa lalu orang lain, sebuah kaum, sebuah bangsa, atau sejarah diri kita. Oke, kita sudah menyelesaikan hari ini ayat 13 sampai ayat ke-19. Saya baca dulu kalau misalnya ada pertanyaan. Mereka di ayat 15, mereka berkata Allah yang Maha Pengasih. Nah, Allah di sini bukan Allah yang Maha Esa kan? Kata yang digunakan dalam Al-Quran apa? Oh, yang ketika mereka mengatakan wa ma anzalar rahmanu min syai'. Jadi di bagian awal kalau kita lihat tanzilan azizir rahim ya. Allah diturunkan dari aziz dan ar-rahim. Kemudian koneksinya dengan ayat ini, mereka menggunakan kata ar-rahman juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya mereka itu tidak mempercayai gitu loh. Jadi ketika mereka mengatakan ar-rahman, itu merupakan sebuah ledekan. Enggak, Ar-Rahman enggak menurunkan, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi mereka menggunakan kata Ar-Rahman itu untuk sebenarnya melakukan sebuah ledekan kepada utusan-utusan itu. Enggak, Ar-Rahman enggak menurunkan apa-apa, gitu loh. Oke, ini tadi nggak bisa join ya. Upload YouTube ya Ustadz, insya Allah. Ini ada tim yang bisa bantu, mudah-mudahan bisa uploadnya bisa cepat juga ya. Oke, kita selesai hari ini sampai ayat 19. Nanti berikutnya kita masih akan belajar tentang histori masa lalu. Jadi ini contoh, bagian yang kita pelajari ini adalah contoh merupakan inspirasi untuk Rasulullah. Bagian berikutnya, historinya, sejarahnya, yaitu tentang laki-laki dari penghujung kota. Nah, ini adalah sebuah inspirasi untuk kita, umat Rasulullah. Kita harus memiliki karakter dari laki-laki dari penghujung kota ini. Karena kalau kita ingat pelajaran di awal
ketika kita memulai surat Yasin ini, Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Ketika jantung artinya bahwa ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Ketika jantung tidak berhenti, maka kehidupan kita akan selesai. Kita akan meninggal. Artinya apa? Yasin ini bagian yang penting dari keberagaman kita. Kalau kita tidak benar-benar memahami surat Yasin ini, maka bisa jadi kita kehilangan karakter sebagai muslimnya. Nah, ini adalah nanti kita akan belajar bagaimana sikap kita terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menghina, kepada orang-orang yang kafir, kemudian yang melecehkan agama, sikap kita harusnya seperti apa? Insya Allah kita akan lanjutkan besok ya, di jam yang sama insya Allah. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.